Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkolis dari IAIN Kediri, mahasiswa semester 5, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan membuat video tentang tema 6, harta yang tidak wajib disakati dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, yang pertama ada zakat hasil laut. Tentang zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di kalangan para ulama sendiri pun terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut baik berupa mutiara, marjan, kristal, subarjat, ikan paus, dan lain-lain tidak wajib untuk dizakati. Tapi Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai 1 nisab. Jika dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 267, sangatlah jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat baik nisab maupun haulnya wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun waktunya untuk mengeluarkan zakat sama seperti tanaman, yaitu di saat hasil itu telah diperoleh. Dan yang kedua ada zakat surat berharga, saham dan suku. Saham adalah representasi atas kepemilikan modal perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Saham merupakan bagian modal dari perusahaan yang akan mengalami keuntungan dan kerugian sesuai dengan keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan. Pemilik saham adalah salah satu rekan dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, saham adalah representasi dari kerjasama dengan akad mudharabah, sehingga pendapatan yang didapat adalah halal. Sedangkan untuk suku atau obligasi syariah sendiri adalah representasi dari hutang yang ditanggung perusahaan dari pemegang suku atau obligasi syariah. Obligasi merupakan surat utang. Pemegang obligasi berarti mempunyai utang pada perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Namun dalam sistem konven, obligasi berbasis bunga, sehingga penghasilan dari obligasi dianggap haram. Maka dari itulah kenapa para ekonom muslim kontemporer menciptakan piranti obligasi syariah atau suku sebagai jalur alternatif yang halal dari obligasi konven. Pemegang obligasi syariah akan mendapat penghasilan yang halal dari suku tersebut. Baik, yang ketiga ada zakat hasil produksi binatang. Pada saat ini memang banyak hasil produksi binatang yang sengaja diternak oleh sebagian manusia. Contohnya ternak lebah untuk diambil madunya, ternak kambing dan sapi untuk diambil susunya, dan ternak ayam untuk diambil telurnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membahas zakat dari produksi binatang tersebut. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menguatkan pendapat yang mewajibkan zakat hasil produksi madu. Beliau mengemukakan bahwa tidak wajibnya susu dari binatang ternak yang diriwayatkan oleh ulama salaf, karena pada waktu itu tidak ada binatang yang khusus diambil susunya. Semua binatang ternak digembala dan diternak, sedangkan susu adalah penghasilan sampingan dari ternak tersebut. Karena binatang ternak digembala, maka wajib untuk disakati. Karena binatangnya sudah dizakati, maka tidak ada kewajiban zakat dari susunya, sebab tidak ada kewajiban ganda dalam zakat. Sementara pada saat ini memang banyak ternak sapi atau kambing yang memang dikhususkan untuk produksi madu, sehingga ternaknya tidak digembalakan tetapi lebih dikandangkan. Karena itu diwajibkan zakat dari susu yang diproduksinya sebagaimana atas zakat madu. Ulama hasil produksi madu, ulama mazhab Hanafi dari atas madu tidak mensyaratkan nisab besar atau kecil produksi madu, tetapi wajib, sehingga jika hasil produksi susu atau telur mencapai nisab pertanian, maka padanya wajib dibayar zakatnya sebesar 10%. Dan yang keempat ada zakat profesi. Profesi dalam istilah zakat
adalah berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran, maupun jasa yang dengan usaha apapun itu mendapatkan gaji atau upah sebagai imbalan atas kerja dan jasa-jasanya tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa ilat spirit pengambilan hukum dari wajibnya zakat harta profesi adalah al-nama, yaitu harta itu berkembang atas atau mempunyai potensi untuk dikembangkan, dan harta yang didapatkan oleh seseorang melalui profesi mempunyai potensi untuk dikembangkan akan berkembang jika dipakai berbisnis atau usaha lain, meski dalam realitanya tersebut hanya disimpan, tidak dipakai untuk usaha. Maka ilat wajibnya zakat profesi ada dalam harta penghasilan profesi, sehingga sudah seharusnya hukum wajib zakat kita terapkan pada harta pendapatan dari profesi. Al-Qardawi menegaskan bahwa penghasilan yang didapat oleh seseorang dari profesi yang digelutinya adalah harta al-mustafad, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang terakhir ada zakat al-mustakhalat atau properti produktif. Zakat ini adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kekayaan yang telah mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan atau pendapatan bagi pemiliknya. Yusuf Al-Qardawi menyebut dengan istilah zakat al-mustakhalat, yaitu harta yang tidak wajib dizakati secara ainnya, barangnya itu sendiri, tetapi wajib dizakati dari hasil yang didapat dari barang tersebut karena diproduktifkan, baik dengan disewakan atau penjualan produk yang dihasilkan dari barang tersebut. Al-mustakhalat ini menurut Al-Qardawi sangat luas, mencakup semua properti dan benda yang bergerak diproduktifkan. Contohnya, keuntungan yang didapat dari penyewaan atau upah adalah apartemen, rumah, kos, atau kontrakan, usaha jasa, transportasi penumpang, baik darat, laut maupun udara, dan baik dalam maupun negeri, perusahaan taksi, rental mobil, dan sebagainya. Sedangkan untuk contoh keuntungan yang didapat dari penjualan produksinya adalah pabrik. Baik, terima kasih. Sekian video yang saya buat ini untuk memenuhi presentasi tema 6 yang berjudul harta yang tidak wajib dizakati dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.